lucu banget. Wah, Mas, boleh taruh di tangan aku nggak? Ini burung makau ya Mas ya? Makau ya? Iya, makau. Hai. Duh, tapi emang enak banget ya kalau bisa kita mengunjungi hunian di Bandung. Yes. Suasananya itu loh, udaranya seger banget dan Bener. view-nya. Iya, emang itu sih yang aku suka dari Bandung ya, emang udaranya segar seperti ini. Dan Bandung itu kan adalah satu kota yang dengan mudahnya dijangkau dari Jakarta kan, kalau kita mau menikmati udara yang segar dan bebas seperti ini. Oh iya, makasih. Ya ampun, sampai lupa dari tadi kita keenakan jalan-jalan. Kan kita ada janjian kan sama Pak Cliff. Bener. Yaudah yuk, abis minum kita langsung ngobrol-ngobrol. Iya. Kamu mau ikut tuh? Mau ikut kamu? Halo. Hai Pak Cliff. Apa kabar, ditungguin dari Baik Pak. Ditungguin Dari Pak. mana? Keliling-keliling dulu soalnya kita ya. Nah, setelah kita berkeliling, akhirnya kita menemukan ini townhouse yang unik banget. Dari Iya. fasadnya aja terlihat sangat menarik ya Dit ya. Iya. Nah, bisa diceritain nggak Pak, ini konsep dari arsitekturnya sendiri itu seperti apa? Oke, untuk klaster Alinda Townhouse ini kami ingin menyajikan sebuah hunian yang modern dan tentunya minimalis juga, tetapi nuansa kehijauannya tidak lepas. Tadi udah keliling-keliling dong, Udah. bisa ngelihat begitu banyak pohonan yang Yes. begitu rimbun. Iya, Nah, kita mencoba mengadaptasikan itu ke huniannya juga. Oke Pak, nah ini kan kalau ngelihat dari fasad depannya dan keseluruhan sebetulnya, ini bentuknya kan lebih ke kubus-kubus atau kotak-kotak. Nah sebenarnya mengambil inspirasinya kenapa diambil yang geometrik seperti itu sih? Ya, konsep modern minimalis yang mau kita sajikan ini kita coba mengawinkannya masa bangunan dengan lingkungan sekitar yang begitu hijau, gitu. Sehingga Oke. dari setiap rumah pun tidak ada blocking atap yang biasa rumah pada umumnya. Jadi memang walaupun modern juga tetap terlihat terasa natural juga ya. Betul. Makanya kalau ngomong soal natural, ini juga di fasad depan digunakan ada material batu bata juga ya Pak? Betul. Iya. Nah, ini menjadi aksen kita bahwa merah ini menjadi aksen bangunan itu sendiri, menjadi identitas bahwa warna bata kan warna natural dari tanah Benar. liat gitu ya. Iya. Sehingga bisa menyatu dengan alam sekitar juga gitu. Pemanfaatan dari batu alam mungkin bisa dilihat di belakang ini juga sama. Iya. Tujuannya ya itu kita coba tetap menggunakan material-material dari alam langsung. Gitu. Ngomong-ngomong mengenai batu alam yang digunakan ini ya Pak ya, saya jadi penasaran juga, ini bisa dijadikan perpanjangan dari taman yang ada di depan sini nggak sih Pak? Betul, penggunaan batu yang berpori seperti ini selain menyelaraskan dengan alam sekitar, tapi ini juga bisa berfungsi sebagai nantinya media untuk nanti tumbuhan-tumbuhan liar yang bisa langsung tumbuh di dinding ini. Untuk pemanfaatan landscape di sini, kita pemilihannya lebih ke arah tanaman-tanaman peneduh. Gitu, sehingga bisa contohnya pohon yang sebelah kiri kita ini ketapang kencana, dia akan tumbuh terus menjadi peneduh untuk rumah ini. Nah, nanti dari keseluruhan rumah pun kita menggunakan pohon yang sama. Oke. Sehingga bisa merasakan hawa yang tadi begitu nyaman dan sejuk ya. Benar. Untuk tanaman rambat pun sama konsepnya, kita pengen untuk menutupi kekakuan daripada si karpot itu sendiri sehingga lebih tampak lebih hijau gitu ya. Nah Pak, yang menarik juga adalah di area townhouse ini kan memang konturnya berbukit dan miring gitu kan. Nah ini ada alasan tertentu nggak sih kenapa tetap dibiarkan alami bentuknya, tidak dibikin rata gitu misalnya? Justru itu, kita dari konsep kita yang lebih ke arah ekotropical, kita pengen menyesuaikan dengan alam bahwa kita datang, kita tidak boleh merubah alam. Sehingga kita sangat meminimalisir untuk cut and fill kawasannya gitu loh. Jadi biarkanlah kontur alaminya tetap ada, tapi kenyamanan bagi si penghuni rumah itu sendiri pun tidak berkurang gitu. Wah, Wow. jadi penghuni nyaman dan juga alam sekitarnya masih nyaman Betul juga sekali. karena dijaga Iya, ya. iya. Betul, Wow. betul. Ini jadi area publik, jadi ruang keluarga. Kita penempatannya lebih ke arah fungsional ya. Ada ruang baca di sebelah kiri, tetap mereka bisa melihat view keluar juga. Lalu nanti ada ruang makan di tengah, nah ini menjadi ruang living roomnya. Ini ya. Ada kitchen, lalu ada ruang servis yang terpisah dari area publik itu sendiri. Nah, kalau untuk luas tanah dan luas bangunan itu berapa ya, Pak? Ya, untuk luas tanah untuk yang tipe level ini 136, untuk bangunannya 224. Oke, karena ada berapa lantai ya? 3 lantai. Lantai 1 tadi ya yang saya sebut ini area publik. Nah, untuk area private-nya ada di lantai 2. Lalu lantai paling atas itu mungkin yang the best part-nya adalah rooftop garden. Oh wow, ada rooftop garden ya, berarti memang
banyak sekali spot-spot di rumah ini yang bisa untuk menikmati nuansa alam sekitar berarti ya Pak ya? Sekali. Oke, nah Pak Cliff, kalau keseluruhan hunian ini pemilihan warna catnya seperti apa sih? Ya, kita lebih memilih warna-warna yang hangat. Jadi putih pun nggak terlalu mencolok warna putih, sehingga bisa dirasakan lebih berbaur dengan warna hijau yang ada di luar rumah itu sendiri. Oke, jadi memang penting ya sebetulnya kalau kita punya view yang hijau di sekitar itu, jadi menentukan pemilihan warna di dalam ruangan itu seperti apa gitu ya? Betul, karena itu memberikan efek kita lebih nyaman, lebih rileks setelah kita pulang dari perjalanan kerja, ya macet gitu ya. Sehingga begitu nyampe ke rumah kita memperoleh atmosfer yang begitu berbeda gitu. Betul, dan iya, berbicara mengenai pemandangan yang hijau yang tadi kamu sebutin ya Dit ya. Aku dengar dari tadi itu banyak kicauan burung ya Pak. Iya, jadi penasaran itu sebenarnya apa sih Pak di balik rumah ini? Ya, konsep utama dari kawasan ini sebenarnya kita lebih mau mendekatkan diri dengan alam. Alam kita jaga dari segi kontur, terutama juga dengan habitat hewannya itu sendiri, sehingga kita lebih menambah nuansa dari suara-suara burung ini gitu loh. Nah, akan lebih jelasnya kalau kita lihat langsung dari lantai 2. Dan yang lebih baik dari kamar anak itu sendiri bisa langsung lihat. Oh gitu? Ya, nuansa forestnya dan nanti suara burung jauh lebih jelas terdengar. Wah, ini benar-benar pemandangan yang impian lah bisa dikatakan ya Dit ya. Enak banget, dari udara yang berkualitas juga udah datang, dan juga suara-suara yang tadi Pak Cliff udah cerita, suara burungnya dan suara alamnya itu benar-benar masuk ke dalam hunian ini. Betul. Nah, pemandangan apa aja sih yang kita lihat dari, bukan selain dari kamar ini, apa aja sih kalau di kamar-kamar lain mungkin? Ya, dari tadi di lantai pertama itu lebih ke arah area belakang, itu juga kita tanami pepohonan. Dari ruang baca kita melihat ke arah taman di teras. Lalu tadi kita naik ke lantai 2, ini kamar anak mempunyai bukaan seperti ini, mirip. Untuk master bedroomnya mempunyai view, mereka bisa dia bisa melihat area rooftopnya dari masing-masing hunian yang ada di sini. Jadi mereka melihat hijauan dari seluruh unit rumah yang ada di klaster ini. Gitu. Nah, ini rooftop gardennya, gimana? Seru banget. Lebih kelihatan nih, bener-bener save the best for last ya, naik ke atas langsung kita kembali lagi ke ini ya, konsep alam tadi ya. Kita bisa rasakan langsung bukaan yang begitu luas. Kita bisa lihat sekeliling kita. Iya, benar-benar. Pepohonan begitu hijau dan rindang, udara begitu sejuk juga ya. Yes. Nah, kalau untuk mengenai konsep dari rooftop ini sendiri sebenarnya difungsikan untuk apa sih Pak? Ya, kita bertujuan untuk mengangkat aktivitas keluarga yang biasanya di bawah, semua pegang gadget. Kita coba alihkan kita coba alihkan untuk berkumpul di alam terbuka. Di sini menikmati udara lebih segar gitu ya, oksigen juga lebih segar tentunya. Oke, gimana kalau kita sambil menikmati udara segar, kita menyantap hidangan yang sudah disediakan, yuk. Terima kasih Pak. Enak ya suasana di sini. Nah Pak, ini yang menambah asik juga suasana di sini adalah unsur tanamannya juga cukup terasa banyak ya di sini. Untuk yang diletakkan di area rooftop ini sebenarnya agak tinggi-tinggi. Nah itu ada alasan tertentu nggak sih Pak pemilihan unsur tanamannya itu apa gitu kriterianya gitu untuk milih? Sesuai dengan konsep yang tadi dari awal sudah saya jelaskan, kita di mana ruang rooftop garden ini lebih ke arah ruang privasi keluarga sebenarnya. Tetapi kita juga nggak mau blockingnya berupa tembok atau dinding yang memblocking yang menjadi nuansa hijaunya hilang, sehingga kita memanfaatkan pepohonan ini dengan justru kita memilih yang rimbun. Ya, itu tetapi dia, kan? Kalau dilihat kan kita posisi di atas. Nah ini pemilihan tanamannya pun kita spesifik untuk yang akarnya itu lebih serabut, jadi tidak mengganggu struktur bangunan nanti pada saat jangka panjangnya ke depan gitu. Oke. Oh jadi ada maksudnya dipilihnya khusus ya, maksudnya nggak sembarangan tanaman bisa diletakkan jadi di rooftop rimbunnya tetap dapat, privasi keluarga tetap, tapi bukaan juga tetap kita ada gitu. Wah, dapat semua tuh fungsinya, estetisnya dapat ya, fungsionalnya juga Betul iya sekali. berarti. Iya, betul. Dan kalau aku lihat ini selain dari dinding tanaman ini ada juga di belakang ini dinding kaca ya. Nah ini untuk apa nih Pak? Nah,
fungsi dari kaca itu sendiri untuk memasukkan cahaya matahari langsung ke dalam rumah. Jadi jangka panjang juga akan hemat energi Betul. tentunya. Ya. Aku lihat sebelah sini juga bisa dibuka, jadi langsung masuk Betul. udara Dari pun langsung udara masuk. bisa bersirkulasi dengan baik dari poros void tangga ini, sehingga udara dari atas dan bawah pun bisa mulai berputar dengan baik gitu, sehingga udara juga tidak. Dari tadi kita merasakan dingin tapi tidak merasakan kita menggunakan air conditioner kan sebenarnya. Iya, memang nggak menggunakan air Betul. conditioner ya. Wah, Dan kayaknya nggak perlu ya. Kalau Iya, jadi kita juga rumah ini tetap konsepnya ramah lingkungan juga. Gitu. Wah, udah banyak banget ya inspirasi yang kita dapetin di rumah ini. Thank you banyak Pak Cliff. Sama-sama. terima kasih banyak Pak Cliff. Terima kasih juga sudah datang.